Ini, sholat ada dua, sholat sama as-sholat. Sholat yang tidak pakai alif lam, yang tulisannya tidak pakai alif lam, itu nakiro, umum. Yang ini as-sholat, pakai alif lam, yang ma'rifah. Jadi kalau sholat yang pakai alif lam tadi, itu kata Allah, dijamin, pasti. Nah gitu. Kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut, ayat ke-45, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah musalla Gampung Daulah yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bapak Geci beserta Ibu yang alhamdulillah hadir. Sehat Pak? Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kesehatan di dalam kehidupan. Orang-orang tua kami, para tuan-tuan guru, para imam yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masuk di tanggal 26 Rajab. Ya, betul ya. 26 Rajab 1442 Hijriah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang dari semua nikmat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah di bulan ini Allah muliakan derajat kita. Karena kalau kita pahami Rajab itu secara bahasa artinya mulia. Ya, Rajab itu secara bahasa artinya apa? Mulia. Rajab bisa arti mulia. Rajab bisa memiliki arti agung, at-ta'zim. Kalaulah kita sudah disampaikan di bulan Rajab ini, di bulan mulia ini, masih hidup kita, itu sebenarnya adalah isyarat kuat dari Allah supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia mulia. Jadi tidak mungkin Allah sampaikan kita di bulan Rajab kecuali ada isyarat. Apa isyaratnya? Harus mendapatkan kemuliaan. Silakan cek, ada enggak Bapak Ibu yang tahun lalu, afwan ya, mohon maaf. Tahun lalu masih ketemu Rajaban sama kita, tahun ini enggak lagi, Pak. Ada kira-kira Pak Kecil? Warga kita ada ya? Guru kita tercinta, Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Muhammad Tabri LC. Semoga Allah memuliakan beliau. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Ini guru kita yang Masya Allah Tabarakallah, asli orang Kampung Daulat. Ulama muda langsung berada dari Kampung Daulat. Tahun lalu masih ketemu Rajaban. Saya suatu ketika pernah ngobrol dengan beliau. Syekh, lau umri tul, laula umri tul. Kalau seandainya umurku ini panjang, kata beliau, saya punya proyek akhirat dengan antum. Apa proyeknya? Syekh, kita pingin memaksimalkan syiar Al-Quran
mencetak anak-anak balita di usia 4 tahun, 5 tahun jadi penghafal Quran. Dan alhamdulillah kita punya satu yayasan namanya Huda wan Nur. Dan ini sudah ada di beberapa titik di Kota Langsa. Tanah wakaf dari ayahanda almarhum Azman, mantan Bupati Aceh Timur, Bapak Azman. Jadi ada tanah wakaf beliau di Lorong Pelita, Matang Slimeng, nggak jauh dari sini. Alhamdulillah di situ sudah ada beberapa kelas untuk balita di situ. Ada juga tanah wakaf dari Pak Haji Abdullah Zakaria yang bisa kita kenal dengan namanya Pak Dul. Itu ada juga tanah wakaf. Nah, kalau yang di situ khusus untuk SMP. Jadi SMP, Pak, kita binanya di situ tempatnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, ini angkatan pertama ada 36 santri atau 34 santri yang alhamdulillah sampai sekarang masih kita didik, kita bina. Dan informasi yang saat ini kita dapatkan langsung dari Pamong Asrama, 3 bulan di pesantren Huda wan Nur sudah fasih berbahasa Arab. Di 3 bulan Pak Geci udah kayak orang Arab. Cukup 3 bulan. Masya Allah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan alhamdulillah ada anak-anak kita yang tembus sampai 6 juz hafalannya. Ada yang sudah hafal 12 juz, ada yang sudah hafal 15 juz. Allah berikan kemudahan. Dan ini adalah niat ikhlas murni. Ikhlas itu kan dari kata kholas, artinya murni. Niat ikhlas yang murni dari hati sanubari kita yang paling dalam, pendirinya betul-betul nggak cari duit di situ. Betul-betul ingin cari akhirat. Siapa beliau? Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Tabri. Alhamdulillah dengan izin Allah, semoga insya Allah setiap lisan yang dibacakan ayat suci Al-Quran mengalir terus pahala untuk beliau insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini kami terus berjuang ya, insya Allah. Mohon doanya, mohon supportnya, karena kalau tidak ada doa dari jamaah ini, syahid kami Pak di tengah jalan nih Pak. Beneran, tumbang kita. Biasanya beberapa pesantren itu kalau jumlah santri yang diterima 50 orang itu biasanya ada yang syahid. Betul Pak? Maksudnya nggak betah dia di pesantren. Entah syahid 10 orang, entah syahid 5 orang. Alhamdulillah Pak Geci ini tidak ada yang syahid ini. Ini Pak Imam alhamdulillah masih jalan terus 36 orang ini. Dan gerbang kami buka selebar-lebarnya. Dan gak ada yang mau keluar. Gak ada yang minggat. Bingung juga saya. Jadi kalau kita buat pagar tinggi, gak ada yang mau keluar dia. Jadi Masya Allah mungkin barangkali saya berbaik sangka kepada Allah. Semoga Quran itu yang dihafalkan itu masuknya tidak hanya di kulit tapi sampai ke dagingnya. Sehingga itu menjadi karakter anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Kata Isra ya, itu kalau artikan dalam bahasa Indonesia artinya suatu perjalanan malam. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat pertama. Letak posisi paling kiri bagian kanan di mushaf standarnya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ayat ini Allah mulai dengan kalimat subhana. Kenapa kok dimulai dengan kalimat subhana? Ya kan? Ini sebenarnya pertanyaan. Kenapa nggak dimulai dari Masya Allah? Kenapa tidak dimulai dari Astaghfirullah? Kenapa dimulai dari Subhana? Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengimani ayat ini, tidak bisa mengimani ayat ini dengan mengandalkan akal. Karena peristiwa
perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di saat itu belum ada mobil, HiAC belum ada, bus belum ada. Kalau menurutkan akal kita, mustahil. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mustahil, tidak mungkin. Siapa yang kemudian yang pertama tidak percaya dengan peristiwa ini? Dialah Abu Jahal. Abu Jahal semakin terheran-heran lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tadi malam saya di atas Jabal Qubais diisrakan melalui perantara Jibril naik ke langit ketujuh di atas Jabal Qubais. Sekarang jadi istana Raja Saudi. Jadi kalau kita keluar dari pintu tempat kita sa'i sa'i, keluar pintu itu, nanti ada sumur Zam-Zam di situ, Pak. Belok ke kanan ada gunung. Ada gunung. Gunung itu sekarang sudah jadi istana. Nah, istana itu gunung itu namanya Gunung Qubais, atau dikenal dalam bahasa Arab namanya Jabal Qubais. Disitulah Rasulullah SAW dinaikkan, ya, diangkat. Kemudian perjalanan dari itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pakai apa dia, Ustaz? Tahu pakai apa, Ibu? Naik apa dia? Buraq. Kayak apa buraq itu, Ustaz? Tanyakan kepada Quran. Quran surah kedua ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Buraq ini barqun, barqun ini kata Allah artinya kilat, Pak. Cahaya kilat. Ini kalau seandainya kita mau pakai ini, afwan ya, mohon maaf, pakai tempurung lokal kita ini, nggak nampung di sini. Ada di dalam ajaran agama kita ini sesuatu yang tidak mengendalikan ini. Maksudnya akal. Tapi di sini wilayah iman di sini. Paham nggak maksudnya? Jadi ada wilayah-wilayah yang itu bukan akal bermain, tapi apa? Iman. Termasuklah peristiwa Isra Mi'raj ini, nggak bisa akal nerima ya, Pak. Karena nggak mungkin. Perjalanan kalau seandainya sekarang pakai pesawat saja, mungkin beberapa jam. Kalau pakai kendaraan mobil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berhari-hari, Pak. Akhirnya Abu Jahal teriak senangnya luar biasa, bukan main. Kenapa? Mengatakan bahwa Muhammad ini orang gila. Gila Muhammad. Masa perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, katanya pakai buraq. Buraq itu digambarkan seperti hewan di antara keledai sama kuda. Jadi bukan keledai, bukan kuda. Dan disebutkan dalam hadis, kata Nabi, dia ada sayapnya itu. Jadi perjalanannya menggunakan buraq. Yang buraq itu kalau jalan secepat kilat. Ya, bukan slow motion, bukan pelan gitu, bukan. Bus, lebih cepat lagi daripada motor GP. Jadi kalau Bapak nonton di Sepang, nonton motor GP, itu kalau bisa ngambil kamera, cekrek misalnya Rossi lagi lewat, cekrek itu hebat kali itu. Berarti kameranya G2. Nggak ada satupun kamera secanggih apapun untuk bisa motretin motor Rossi yang lewat depan kita. Itu nggak akan bisa. Dan buraq, kilatan itu lebih cepat lagi daripada motor GP itu. Dibilang sama Abu Jahal, wahai penduduk Mekah, lihat nih Muhammad gila nih. Tadi malam katanya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Kalian tahu? Yang tidak ada kendaraannya sekarang. Namanya katanya buraq, secepat kilat kata dia. Akhirnya, cepat-cepatlah Abu Jahal ini nemuin Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Haufa. Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dikenal kita. Bertanya, dikejarnya Abu Bakar As-Siddiq kemana? Ke kebun. Di saat itu Abu Bakar ditemukan Abu Jahal sedang di kebun. Hei Abu Bakar, engkau sudah dapat informasi belum? Kenapa? Itu Muhammad, ya, udah gila dia. Tadi malam kata dia diperjalankan oleh Allah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau engkau tidak percaya, hei Muhammad, dibawa Nabi Muhammad. Coba engkau katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tadi malam saya diperjalankan oleh malaikat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai buraq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq,
sekalipun satu penduduk Mekah ini tidak ada yang percaya dengan perjalanan ini, sayalah orang yang paling percaya kepada Nabi Muhammad dengan perjalanan ini. Andailah di bukit Jabal Qubais ini ada tentara pasukan perang yang ingin memerangi Muhammad, sekalipun itu keluar dari lisan Muhammad, wahai Abu Bakar, di belakang kita ini, di belakang Jabal Qubais, ini ada musuh-musuh kita. Padahal nggak ada itu. Pun keluar dari lisan Muhammad, sayalah orang yang pertama akan percaya dengan Muhammad. Makanya dapat gelar namanya As-Siddiq. Dipercaya. Dia percaya dengan semua peristiwa-peristiwa yang tidak bisa masuk akal. Jadi, Bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melalui Buraq. Buraq tadi artinya apa? Kilat. Tentang apa perjalanan ini? Tidak lain dan tidak bukan membahas tentang sholat. Betul, Pak? Tentang sholat. Masuk pada inti. Udah berapa menit nih? Tim tolong ingatkan Ustaz ya. Kita jam berapa tadi mulai? Ustaz Baghdad? Jam berapa ini? Sudah berapa menit? 15 menit. Baik. Dalam Quran, sholat itu terbagi menjadi ada dua macam, Pak. Sholat itu ada dua macam. Ayah bunda, ayo dapatkan ilmunya, fokus pelan-pelan. Ini kalau lagi ngaji kayak gini, saya sampaikan ya. Ada salah satu jin yang Allah ciptakan namanya Khanzan. Siapa nama musuh kita ini? Khanzan. Ngapain tugasnya? Tugasnya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi memang dada kita ini, sudur kita ini, dada kita dibisikkan supaya nggak fokus. Lagi fokus mendengarin ustadznya, tiba-tiba kawan sebelah ngajak ngobrol. Lagi fokus dengerin ustadznya, tiba-tiba HP berdering. Ya kan? Ibu lagi dengarkan ustadz, tiba-tiba suami nelpon. Ayah tersayang. Ini Khanzan nih nelponnya. Hati-hati. Jadi kalau ada kawan sebelah ngajak ngobrol, mohon maaf ya Pak ya. Antum lagi fokus, tiba-tiba kawan sebelah cowel ini, cotel. Katakan kepada orang sebelah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, kita fokus mulai. Kata Allah dalam Quran, salat itu terbagi menjadi dua macam. Ada dalam Quran yang penulisan salat ini tulisannya begini. Bayangkan saja ya. Shad, lam, waw, ta marbutoh. Sholatun. Jadi wa-nya nggak dibaca. Sholatun. Kebayang nggak kira-kira? Taknya tak marbutoh, bukan tak yang terbuka. Tak marbutoh yang bulat itu. Sholatun. Jadi tulisannya nggak ada pakai alif lam di depan. Ada yang kedua menggunakan alif lam. Alif, lam, shad, lam, waw, tak marbutoh. As-sholah. Jadi ada sholatun, ada as-sholatu. Apa bedanya Ustaz? Kalau yang tidak menggunakan alif lam, pelan-pelan nih kita sambil belajar bahasa Arab ya. Kabar kononnya Pak Geci di Arab itu ada anak kecil. Ini saya tidak bohong nih, karena di musola ya. Di Arab itu anak kecil usia 4 tahun kayak gini, asli Arab Pak Geci. Itu lahir di Arab, tinggal di Arab, makan nasi Arab, bisa bahasa Arab Pak Geci. Gak bohong ya. Di Arab tuh ada anak kecil Arab asli. Bisa bahasa Arab Pak. Beneran saya nggak bohong. Ya. Jadi di Arab anak kecil bisa bahasa Arab. Di Indonesia sudah 40 tahun nggak bisa bahasa Arab. Padahal masuk Islam dari kecil juga. Sama. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Saya ingin sampaikan yang saya masukkan ini bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang resmi ya. Bukan bahasa Arab yang pasaran. Kayak kita kalau bahasa resmi kita bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi kalau antum orang Aceh, cuman bisa bahasa Aceh, antum keliling Indonesia, antum pasti akan tersesat.
Sesat. Kenapa? Nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau antum bisa bahasa Indonesia, mau pergi kemanapun, insya Allah, dengan izin Allah, insya Allah nggak akan tersesat. Yang penting bahasa punya. Ya. Bahwa tidak semua orang Indonesia yang hidup di Indonesia bisa bahasa Indonesia. Dan tidak semua orang Arab, tinggal di Arab, lahir di Arab, bisa bahasa Arab. Ya. Karena dulu Pak, tahun 2015, di saat itu kita jadi petugas haji, ada jamaah haji Indonesia dari Sigli. Asli orang Aceh. Wawa ini usianya 68 tahun. Nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kurang 3 hari puncak haji, dia tersesat di Masjidil Haram. Jadi tas haji dia nggak kebawa. Gelang besi dia ketinggalan pula di mana? Di hotel. Kan kurang 3 hari puncak haji, kan seluruh dunia kan udah ngumpul semua di situ. Tiba-tiba sholat asar, Wawa ini terpisah sama jamaah. Mungkin betolak-tolak. Pas ketika saya lihat, Wawa celingak-celinguk. Lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Saya bilang, "Wah, Indonesia?" Indonesia, kata dia. Indonesia. Wawa tersesat ya, terpisah dari jamaah. Ajab awak. Ini bahasa apa ini? Bingung kan? Saya asli Bengkulu, Pak. Alhamdulillah istri yang orang Aceh gitu kan. Istri orang Aceh Tamiang. Istri pertama saya di sana ya. Alhamdulillah. Ibu jangan baper, ini dikit-dikit baper. Ustaz poligami ini, jangan. Kalau ikut pengajian Ustaz jangan baper, please ya. Ambil ilmunya aja, jangan pakai. Nanti kalau pakai baper, Ustaz sampaikan tausiah, nyindir, jangan. Ya. Alhamdulillah. Jadi ketika pada waktu itu saya betul-betul Pak, ini Wawa ini tinggal di Indonesia, asli orang Indonesia dari Aceh Sigli, nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman bisa dia karena dengar kata Indonesia. Akhirnya saya tarik petugas haji yang dari asli Aceh, tolong ente ngomong pakai bahasa daerah ente. Rupanya betul bahwa ini tersesat. Jadi singkatnya, tidaklah semua orang Arab bisa bahasa Arab, tidaklah semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Jadi pelan-pelan kita sambil belajar bahasa Arab. Solatun as-solatu. Kalau yang tidak pakai alif lam, yang tadi solatun, itu namanya dalam bahasa Arab namanya nakiroh. Jadi kalau tulisan di dalam Al-Quran ada kata solatun, tidak ada alif lam, maka namanya apa? Nakiroh. Apa arti nakiroh, Ustaz? Arti nakiroh itu artinya umum. Karena nanti banyak orang yang sholat cuman gugurkan kewajiban. Dia tidak ngerti, maksudnya sholat ini nggak paham nih. Arti tidak tahu, maknanya nggak tahu. Pokoknya cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak tahu nih apa, dia kenapa harus begini, kenapa tangan harus begini, kenapa rukuknya seperti ini. Orang ini tak tahu. Jadi cuman pokoknya datang ke masjid, sholat, gugurkan kewajiban. Ditanya sama orang tua, udah sholat nak? Sudah. Ini sholatun. Sholat yang cuma sekedar gugurkan kewajiban. Dalam Quran, ada yang menggunakan alif lam. As-sholatu. Nah gitu tuh. Tulisannya pakai alif lam. Apa artinya Ustaz? Kalau tadi nakiroh artinya umum. Kalau yang as-sholatu artinya ma'rifah. Apa arti ma'rifah Ustaz? Khusus. Ada orang yang sholat sesuai dengan tuntunan. Sholatnya tuntunan, sesuai dengan aturan. Sesuai dengan pesan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Orang-orang yang seperti ini, afwan ya, mohon maaf. Ini Ustaz ngomong apa ini? Pelajaran kuliah nih. Wah, tinggi kali ini ya. Kira-kira paham nggak Pak Bu? Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa ya? Singkatnya gini, sholat ada dua. Sholat sama as-sholat. Sholat yang tidak pakai alif lam, yang tulisannya tidak pakai alif lam, itu nakiroh, umum. Yang ini as-sholat, pakai alif lam, yang ma'rifah. Jadi kalau sholat yang pakai alif lam tadi, itu kata Allah, dijamin, pasti. Nah gitu. Kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut, ayat ke-45, kata Allah,
bahwa orang yang sholatnya benar, itu kata Allah, aku pasti janjikan orang ini terhindar dari 2 sumber keburukan di dunia. Sumber keburukan di atas muka bumi ini 2, Bapak Ibu. Kata Allah, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ini Al-Ankabut ayat ke-45. Pertanyaannya, Ustadz, apa arti fakhsya? Fakhsya itu artinya keburukan yang bersumber dari syahwat. Segala sifat buruk yang datangnya dari syahwat namanya fakhsya. Apa contohnya, Ustadz? Bicara kotor itu fakhsya, Pak. Kalau ada orang sholat, mohon maaf, kalau ada orang tidak sholat, bicaranya kotor, lihat gambar yang nggak baik, lihat gambar porno, main judi, tidak sholat, itu wajar. Betul nggak, Pak? Tidak sholat, kata-katanya kotor, keluarnya bahasanya bahasa binatang semua. Ini tidak sholat, wajar. Tapi permasalahannya, ada orang yang sholat, tapi keluarnya bahasanya bahasa kotor. Kalau ada orang yang sholat, dia sholatnya di masjid, bahkan berjamaah, keluar kata-kata kotor, dipastikan orang ini sholatnya pasti bermasalah. Bicara kotor itu fakhsya. Mohon maaf ya. Berdebat itu fakhsya. Lagi rapat nih Pak Geci. Berdebat. Tapi sholat nih yang berdebat. Pasti ada yang salah nih. Tapi kalau di sini insya Allah Kampung Daulat aman sejahtera insya Allah Pak Geci. Insya Allah. Jadi singkatnya, orang yang sholatnya benar, itu pasti orang ini terhindar dari yang namanya fakhsya ini. Sumber keburukan dari syahwat. Ya macam-macam bentuknya. Ya, merepet itu Bu, mohon maaf ya. Merepet itu fakhsya itu. Jadi kalau ibu sudah sholat 5 waktu, masih suka merepet dengan laki, itu namanya sholah, bukan as-sholah. Karena kata Allah, inna as-sholah, pakai alif lam tuh. Paham nggak maksudnya? Ustadz, berarti kami nggak boleh merepet. Boleh merepet, tapi tepat pada waktu tempatnya. Nempatkannya tepat. Jangan bapak baru pulang dari kantor, bapak pulang dari kerja, tiba-tiba merepet. Jangan. Ada yang salah nih. Ya. Jadi ada namanya sholah. Fakhsya. Yang kedua, keburukan yang kedua di atas muka bumi ini namanya mungkar. Jadi fakhsya itu artinya keburukan dari syahwat. Kalau mungkar ini apa, Ustaz? Keburukan yang diingkari oleh hati. Afwan ya. Kalau hati antum ingin melakukan sesuatu, hati bapak ibu ingin melakukan sesuatu, tapi hati nggak tenang gitu. Mengingkari maksudnya. Datang ke masjid, sholat bersama imam, berjamaah. Selesai sholat, keluar. Tadi saya pakai sendal mana ya? Karfil atau bata nih tadi. Padahal ke masjid nggak pakai sendal. Pulang, ambillah sendal orang, maling dia. Padahal sholat. Jadi mungkar ini apa, Ustaz? Mungkar ini keburukan yang diingkari oleh hati. Contohnya adalah mencuri, Pak. Maling. Nah, ini mengambil hak yang bukan hak milik kita, itu perbuatan mungkar. Turunannya banyak. Korupsi itu mungkar. Kalau ada pejabat yang dikasih amanah dia korupsi, ngambil hak yang bukan hak milik dia, padahal pejabat ini punya punya sholat dia sholat, tapi masih korupsi, dipastikan ini pejabat pasti punya masalah. Sholatnya bermasalah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi insya Allah dengan sholat ini kita jadi terbenteng nih. Jadi terbenteng. Oh berarti kalau seandainya awak masih ngambil bukan milik awak, mencuri, mak bermasalah lah salat awak nih. Singkatnya kata Allah dalam Al-Quran, orang yang salatnya benar itu pasti jadi pribadi yang baik. Nah sekarang kita cek ayah bunda, antum salat saat ini pada posisi yang mana nih? Sholah atau as-sholah? Nyambung nggak, Pak? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya?
sholat atau as-sholat. Kalau sholat kita tidak menuntun kita jadi orang baik, berarti cepat-cepat segera perbaiki, maksud Ustaz gitu. Waduh, harus diperbaiki nih. Jangan sampai kematian lebih cepat mendahului kita, sedangkan kita mohon maaf, sholat belum diperbaiki, mati udah duluan. Kalau cerita mati ini, saya sering menyampaikan begini. Ibu, bapak mohon maaf ya. Orang itu kan kalau seandainya mau mati, mau meninggal dunia, itu kan tanda sudah ada. Isyaratnya sudah ada. Jadi, Pak Geci, kalau orang mau meninggal dunia, ini rahasia kita Pak Geci berdua ya. Jangan kasih tahu yang lain ya. Orang kalau mau meninggal dunia, itu kata Nabi diberikan isyarat. 2 tandanya. Kurang berapa Ustadz? Kurang 40 hari tanda ini sudah ada. Jadi jangan nanti keluar bahasa begini. Ya Allah Ustadz, kemarin baru duduk sama awak tuh minum sanger, kopi sanger bareng saya. Kadang kita yang nggak nangkap isyarat itu, padahal isyarat itu sudah ada. Apa tandanya Ustaz? 2. Iklan pula awak. 1, orang kalau mau meninggal dunia, kurang 40 hari diberikan tanda fisik. Fisik. Apa tanda fisiknya Ustaz? 1, pertama, Bapak Ibu tahu ini apa? Alis. Orang itu kalau kurang 40 hari, itu diberikan tanda isyarat. Alisnya ini tak balance dia, tak sejajar. Yang kiri, nih Pak Geci, ini kalau ada warganya udah mulai turun-turun, jangan macam-macam lagi, kurang 40 ke. Turun dia sebelah, kurang 40 hari lagi nih Pak. Nah, coba minta tolong kawan sebelah lihat. Oke, lihat dulu alis sama nih. Kalau lihat-lihat Pak Geci masih panjang segini. Ya. Jadi ibu kalau seandainya pakai pensil, nggak usah dinaik-naikkan. Oh, ini udah turun nih Ustaz, naikkan lagi ya. Tetap nggak akan berubah itu semua. Waktunya tidak akan berubah. Tetap segitu aja. Ya. Tanda pertama. Tanda kedua, orang kalau mau meninggal dunia, fisik, tanda fisik yang kedua. Telinga, nih, bagian kanan. Dalam riwayat Sunan Abu Daud disebutkan, di daun telinga bagian kanan ini, pas di bawahnya di sini. Ini, ada jendulan kecil berwarna keunguan Pak Bu. Warnanya ungu, kecil aja. Warnanya sini. Jadi orang sebelum meninggal, tanda itu sudah ada. Bukan sebesar ini getah bening ini. Dia cuman kecil aja nih. Nah itu tanda orang isyarat mau meninggal dia. Kecil aja. Warnanya apa? Ingat ya, warna ungu. Warna janda Pak. Warna ungu. Ya, janda bolong pula ini kan, ibu-ibu lagi senang. Warna ungu. Tanda itu sudah ada di situ. Isyarat itu dari Allah. Nanti sepulang dari sini, suami istri saling lihat-lihatan. Kalau udah ngelihat istrinya, adek nggak ada. Pas istrinya ngelihat, ya Allah bang, astagfirullah, 40 hari lagi. Oh. Kenapa dek? Ada juga istri yang kadang nggak jujur untuk nyenangi hati suami kan? Padahal udah ada tuh tandanya. Ada bang dek? Nggak ada bang, nggak ada. Batin dia, ya Allah mati lah. Janda lah ini ntar lagi ini. Tanda isyarat itu sudah ada, fisik gitu. 1, fisik. 2, sifat. Orang kalau mau meninggal dunia, makanya maksud saya, sebelum meninggal ini, persiapkan betul sholatnya baik-baik. Karena isyarat itu sudah ada. Sifatnya ini Pak, selalu menghadirkan perbuatan di luar kebiasaan dia. Kalau bahasa Arabnya, amrun khariqun lil 'adah. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan dia. Pernah lihat nggak Pak? Orang kalau mau meninggal, sifatnya aneh gitu. Ibu selama menikah dengan bapak nggak pernah suka duren kan misalnya. Tiba-tiba minta duren cari yang paling banyak dagingnya. Ya kan? Selama 25 tahun Ustaz, bapak ini nggak pernah minta duren, kok tiba-tiba minta duren. Aneh perbuatannya. Ini 40 hari lagi nih. Tapi tidak setiap orang yang mungkin beli duren, afwan ya, mohon maaf. Nanti tersinggung pula penjual duren di sini kan. Tidak setiap orang yang mau beli duren itu tanda kematian, bukan. Ya. Maksudnya
Orang ini kalau kurang 40 hari, dia selalu melakukan perbuatan aneh aja. Ibu selama menikah, bapak ini selalu setia terus. Tiba-tiba, selama 20 tahun menikah, tiba-tiba dia ngomong gini. Dek, adik sayang. Ya bang, kenapa? Kayaknya abang udah saatnya ini. Saatnya apa? Ngomonglah nih. Mau nikah lagi dia. Ini kurang 40 hari lagi nih. Bisa jadi dibayar malaikat Israel atau diracuni sama bininya sebelum dia nikah lagi. Karena orang ini aneh gitu. Perbuatannya selalu melakukan perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan dia. Nah, tanda itu Bapak Ibu sudah diberikan jauh sebelum meninggal. Kalau seorang PNS, ini saya tanya kemarin sama Pak Wali. Pak Wali, PNS itu kalau seandainya pensiun, mentok di usia berapa Pak? Kata beliau, usianya 58 tahun. 58. Kalau guru bisa sampai 60 tahun. Kalau pegawai-pegawai bank di kantor-kantor itu 55 tahun. Jadi orang kerja saja dikasih waktu untuk dia pensiun. Maksudnya jangan kerja terus gitu. Harus ada masa yang dia harus berhenti gitu. Nah, berhentinya itu namanya apa? Pensiun. Hidup kita ini juga sama, Pak. Akan dibatasi. Orang banyak yang ngira dia akan hidup 1000 tahun, nggak ada cerita itu. Cuman ada di taufiknya puisinya Taufik Ismail aja tuh. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu nggak ada. Orang kita ini manusia akan dikasih batas waktu, limit untuk kita tidak bisa hidup selamanya. Waktu namanya Pak, dikasih nih, waktu. Waktu itu dalam bahasa Al-Quran namanya ajal. Apa namanya Pak? Ajal. Jadi kalau orang sudah tiba masa waktunya, ajalnya, ya udah. Kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya ajal, maksudnya punya waktu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba wajalnya, nggak bisa dimundur, nggak bisa dimaju. Nggak bisa tuh Pak. Nggak bisa request. Tugas kita apa Ustaz kalau seandainya ada orang tua meninggal? Kita yakini saja, beriman saja bahwa itu sudah ada waktunya. Syarat untuk meninggal tidak harus tua. Saya ulangi ya, yang muda-muda, syarat meninggal dunia tidak harus tua. Syarat meninggal dunia tidak harus sakit berbulan-bulan, bukan. Jadi syarat meninggal dunia juga tidak menyesuaikan huruf abjad. Ya. A duluan, Z belakangan, enggak. Ya. Keenakan nanti kalau huruf Z enak Pak Zakir nanti kan belakangan. Agak lama meninggal. B, Baghdad duluan. Ini Ustaz Baghdad duluan, enggak. Ya. Syaratnya pokoknya kalau sudah tiba masa waktunya, udah cukup bekal amalnya, dipanggil sama Allah. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, betul-betul lah perbaiki sholat ini. Jangan main-main kalau sholat, ya Allah. Sholat jangan main-main. Betul-betul kita fokus serius. Ya. Kedua, udah sampai jam berapa nih? Berapa menit? 38 menit. Baik, karena kan ada acara lagi nih Pak ya. Insyaallah. 5 menit lagi ya, boleh ya? Baik. 2 saja tapi dapat kita. 2 tapi dapat. Jadi pertama saya ingin sampaikan, sholat itu kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat ke-45, ada 2 macam. Tentukan dari sekarang sholat kita yang mana? Sholat sama asolat. Yang dijamin oleh Allah terhindar dari 2 sumber keburukan di atas muka bumi, yang as-sholat. Yang kalau dia sholat tenang, gak usah terburu-buru. Kalau kita ingin khusyuk sholat, kata para ulama kuncinya 2. 2 saja. Apa itu Ustaz? 1, al-khudu, kedua at-tawadu. Saya ulangi. 1, kalau orang pingin sholatnya khusyuk, pingin nggak sholat khusyuk Bapak Ibu? Pingin. 1, ingat, khudu. Khudu itu apa Ustaz? Tumak nina. Tumak nina itu apa ya? Tenang.
Gerakannya tidak terburu-buru. Bacaannya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang seperti ini sholat, itu biasanya lebih banyak dapat khusyuk. Maksudnya bisa lebih tenang. Walaupun sebenarnya tidak ada jaminan orang yang sholatnya khusyuk 100% nggak ada. Makanya orang kalau selesai sholat fardu itu butuh sholat sunnah. Untuk menyempurnakan kita sholat. Ini pesan Ustadz betul. Kalau selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, jangan langsung keluar. Jangan Pak. Kenapa? Karena sholat kita tadi, itu dipastikan Pak. Itu pasti itu. Itu pasti nggak khusyuk. Kenapa? Kadang ada ingat sesuatu yang nggak penting, jadi teringat. Dalam sholat itu Pak Bu, tadi jin siapa tadi namanya? Khanzan. Itu hadir dalam sholat Pak. Lagi sholat itu dia bermain peran, ngingatin gitu. Pak Geci nggak ngingat apa-apa nih sebelum takbir. Pas Pak Geci angkat tangan, Allahu Akbar. Apa kata si Khanzan? Pak Geci, uzkur kaza. Ingat ini ya, ingat itu ya. Dihadirkan itu. Betul nggak Bu? Di manalah letak kunci tadi ya Allah. Takbir nih, belum takbir nih. Belum teringat. Pas kita angkat tagar, Allahu Akbar. Langsung diingatkan sama Khanzan. Di situ Pak tempatnya. Ya Allah, teringat tuh. Maka kata Khanzan, kalau lagi sholat, disuruh kita ngingatin itu. Ingat ini ya, ikan itu ya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 666, hatta la yash'ur, sampai mereka tidak menyangka ini rakaat yang keberapa ya. Pernah nggak pengalaman gitu Pak? Hah? Ini yang senyum-senyum pengalaman biasanya. Yang senyum-senyum Pak Geci pernah? Pernah juga. Berarti kena gangguan Pak Geci. Jadi kata Khanzan, tolong ingat ini, tolong ingat itu. Sampai jumlah bilangan rakaat kita lupa gitu. Nah, hati-hati betul dalam sholat itu. Maka kunci pertama, khudu, tenang. Selesai sholat jangan langsung bangkit. Sholat dulu sunnah 2 rakaat. Kayak kita makan Mbak. Antum kalau makan, enggak minum, apa yang antum rasakan? Ibu kalau makan, bapak kalau makan habis makan nasi, enggak minum, kira-kira apa? Serak ya Pak ya? Ada sesuatu yang kurang. Sholat juga sama seperti itu Pak. Pasti enggak sempurna itu. Entah 80%. Bagaimana Ustaz menyempurnakan 20%? Sholat sunnah. Bisa insya Allah selesai sholat, jangan dulu berangkat, tapi kita sholat sunnah dulu. Bisa? Bisa insya Allah. Yang pertama. Kedua, ya saya singkatkan, orang yang sholat benar dalam Al-Quran, orang ini pasti disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-1 dan ke-2. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh, kata Allah, beruntung orang-orang beriman. Ditafsirkan di ayat keduanya. Kayak gimana sih ciri orang-orang beriman yang beruntung itu? Adalah mereka yang ketika sholat dia bisa khusyuk. Syarat khusyuk tadi berapa? 2. Khudu sama tawadu. Tawadu itu apa Ustaz? Rendah hati. Jadi kalau sudah masuk ke sini, lepas sendal, nggak ada yang namanya pejabat, nggak ada yang namanya penjahat. Masuk ke masjid, semua hamba Allah. Allah tidak lihat. Di hadapan Allah, nanti ketika di hadapan Allah, Allah tidak melihat siapa kamu, statusmu nggak lihat. Allah akan melihat siapa yang paling takwa di hadapanku. Siapa yang paling bertakwa? Kalau ada pejabat yang bertakwa, oh Masya Allah beruntung. Ini Gampung Daulat punya Pak Geci bertakwa. Subhanallah. Doanya pemimpin yang bertakwa ini, doanya sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami Pak Geci. Semoga Allah muliakan kami. Doakan kami semoga semuanya di sini insya Allah istiqomah semuanya insya Allah. Tuan-tuan tengku guru, para tengku imam doakan.
Semoga insya Allah kita semua diberikan istiqomah oleh Allah. Yang kedua ini, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung adalah mereka yang bisa disampaikan oleh Quran. Orang sholat benar itu pasti sukses dan bahagia. Nggak ada cerita orang sering sholat dia melarat tuh nggak ada, Pak. Ini kunci ya. Orang sholat nggak ada yang ceritanya sukses sama melarat. Janji Allah loh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau seandainya kita sholat 5 waktu kok rezeki kok tersendat, itu cepat segera langsung perbaiki sholat, Pak. Beneran, wallahi. Kenapa? Karena rezeki yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan sholat kita. Jadi kalau sholat benar, rezeki itu ngalirnya cepat. Kalau sholatnya benar. Kalau rezeki tersendat-sendat, itu Masya Allah. Pasti ada yang cepat tanya sama tengku, tanya sama tuan guru, tanya sama ulama, tanya sama ustaz. Ustaz, di mana cara sholat yang benar? Gerakan sholat saya ada yang salah nggak nih? Tolong dicek dulu. Kata Allah, orang yang sholatnya benar itu pasti apa tadi? Sukses dan bahagia. Bahasa Arabnya sukses itu fauzun. Apa Pak? Fauzun. Maka kalau ibu biasanya melahirkan, punya anak laki-laki biasanya dinamakan Fauzi. Ada namanya Fauzi? Fauzi. Ada yang namanya Faiz. Ada. Faiz, Fauzi. Kalau perempuan Faiza, Fauzia, itu artinya diharapkan anak yang lahir ini jadi orang sukses. Gitu. Kalau bahagia apa Ustaz? Bahasa Arabnya itu farhun. Farhun. Ada kalau namanya anak laki-laki, dia lahir anak laki-laki dikasih nama Farhan. Ada? Ada. Kalau perempuan Fariha, ada? Ada. Dikasih nama-nama ini semua. Diharapkan semoga anak ini bahagia. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang sukses bahagia. Dan tidak semua orang bahagia sukses. Nah, di sini letak masalahnya. Jadi kalau ada orang sukses, mohon maaf nih ya, rumahnya besar gitu. Ya, pekerjaannya api. Dipanggil hayya 'alas shalah. Tiba masuk waktu zuhur, dia nggak mau ke masjid, orang ini cuma mau sukses saja, nggak mau bahagia. Di depan komputer aja, udah dipanggil seruan azan, hayya 'alas shalah, dari kantor kecil nggak ada yang keluar satu biji pun orang, berarti orang ini karyawan cuma mau sukses saja, nggak mau dia bahagia. Kalau ada, mohon maaf, ini jamaah kita rumahnya dari papan, kayu, secara finansial nggak lah hebat-hebat kali. Dipanggil dengan hayya 'alas shalah, nggak mau ke masjid, orang ini cuman mau sekedar bahagia tapi nggak mau sukses. Ada Pak jamaah kami Bu, saya kebetulan aktif di dunia ruqyah Pak. Ya orang-orang yang biasanya kemasukan jin, sholat sering susah khusyuk, terus kemudian mimpi malam itu maksudnya sering mimpi hantu. Itu orang kena gangguan sihir. Di sini ada Ustaz Sajidin tuh, itu yang insya Allah ahli ruqyah. Nih, coba berdiri Ustaz Sajidin, Masya Allah. Ini Ustadz kita baru tiba nih, sekitar ada 2 minggu di Kota Langsa. Insya Allah nih beliau ahli ruqyah di bidang ruqyah. Silakan duduk Ustadz. Jadi Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau ada orang dipanggil seruan azan, dia nggak mau datang ke masjid, ya rumahnya kecil, orang ini cuman mau bahagia. Saya punya jamaah, mohon maaf, rumahnya besar, suaminya pejabat, istrinya pejabat. Anak-anaknya, mohon maaf ya, anak-anaknya, yang satu kena narkoba, 3 anaknya. Yang kedua, anak perempuannya kena pergaulan bebas. Yang ketiga, cacat memang dari lahir. Secara finansial, orang ini tak ada masalah. Tapi afwan, mohon maaf, ya. Tapi kok keluarga bisa begini? Ternyata orang ini dalam hal masalah sholat disepelekan sama dia. Alah, sholat, nggak sholat juga nggak apa-apa. Ini kayak gini. Bapak mau pilih yang mana? Lebih baik rekening tabungan 1 miliar, tapi mohon maaf, keluarga berantakan, atau keluarga kita sakinah, mawaddah, warohmah, nggak masalah. Yang penting nggak ada uang di bank, nggak ada masalah. Yang penting keluarga saya sakinah, mawaddah, warohmah. Mau pilih mana?
Sukses tidak bahagia atau bahagia tapi tidak sukses? Pak Zakir? Waduh, nggak ada pilihan C. Ustadz, bahagia dan sukses. Nggak ada, jangan maksa ya. Nggak ada pilihan C. Mau pilih yang mana? Sukses, tapi banyak duit, tapi keluarga nggak jelas. Atau keluarga kita jelas, anak-anak jadi penghafal Quran, ya, tapi tidak sukses. Rekening di bank cuma 10.000 perak nih, Pak. Mau pilih yang mana? Umumnya kalau ditanya seperti ini, Ustadz kami pasti ingin sukses sama bahagia. Betul Pak Bu? Ya kan? Kata Allah, setiap hari 5 waktu kita dipanggil oleh Allah, ayo kamu orang Islam harus sukses sama bahagia. Diseru dengan panggilan azan. Azan itu dari kata uzun. Uzun. Mana uzun? Apa arti uzun? Telinga. Kalau ada panggilan azan yang sampai ke telinga, itu berarti ada panggilan kewajiban untuk kita memenuhi panggilan itu. Gitu. Jadi, kalau kita ingin sukses dan bahagia, dipanggil oleh Allah dengan panggilan azan. Apa itu Ustaz? Hayya 'alal falah. Falah itu artinya beruntung. Falah itu artinya apa? Iya, dia dapat sukses dan dia dapat bahagia. Makanya kalau orang dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, nggak mau ke masjid, orang ini cuma mau sukses atau dia tidak mau bahagia, atau orang ini mau bahagia tapi tidak mau sukses. Maka pesan Ustadz, malam hari ini Isra Mi'raj, mulailah malam hari ini kita harus sukses sama bahagia. Bagaimana caranya? Ingat, jaga sholat. Amalan pertama kali nanti di hari kiamat, yang pertama kali ditanya tentang apa Pak Bu? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali. Tapi malam pertama di alam kubur, saya ingin sampaikan, mohon maaf saya tutup dengan kalimat ini. Sudah selesai ceramah. Saya sampaikan, amalan malam pertama di alam kubur yang pertama kali, mohon ingat, setiap yang bernafas pasti akan mati. Orang yang sudah mati bahasa Arabnya maitun. Calon mati mayyit. Mayyitun. Jadi orang mau mati, yang sudah mati namanya apa? Maitun. Mim, ya, tak maftuha, bukan tak marbuto. Tak maftuha. Maitun bahasa Arabnya. Calon mati, di huruf ya-nya ada tasdid, ada sabdu. Mayyitun. Nah ini semua nih mayyit nih semua nih. Jangan tersinggung Wah Ustaz bilang kami mayyit. Ini kita calon mati semua. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Betul Pak Bu? Jauh sebelum lahir kita udah divonis sama Allah. Pasti kita akan mati. Yang bernafas ini. Malam pertama di alam kubur, yang pertama kali ditanya nanti, malam pertama di alam kubur. Ternyata kalimat yang nanti akan pertama kali disebutkan adalah, sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sedekah Pak. Ustadz berarti sholat nggak penting? Bukan sholat nggak penting. Dalam Quran itu kalau ada kata sholat pasti bersanding dengan kata sedekah. Infak. Ini tadi Pak Zakir ingatkan, ini ada kota infak, yatim, du'afa. Sampai Allah sebutkan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Quran surah Al-Munafikun ayat ke-10. Nanti ada orang yang mau meninggal dunia, mendekati kematian dia pingin sekali sedekah. Dia punya sawit, dia punya aset, dia punya tanah, pingin bangun pondok pesantren. Tapi orang ini udah cepat meninggal duluan. Orang itu kalau mau meninggal dunia, dua kondisinya. Satu, Quran surah ke-89. Ya. Quran surah ke-8 Al-Fajr. Ayat ke-27 sampai ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang meninggal seperti ini, tenang gitu. Nggak ada kesulitan dalam meninggalnya. Mudah gitu. Jangan bayangkan sakaratul maut itu tenang mudah, tidak. Kata Nabi, dahsyatnya sakaratul maut itu seperti seekor raham kambing yang hidup lalu dikuliti, Pak. Ibu pernah nggak masak kena pisau? Sakit nggak, Bu? Pernah. Ini kambing masih hidup, dikuliti. Mbek, sakit. Karena orang ini dapat ketenangan, dipanggil oleh Allah, karena dia ini orangnya rajin sedekah nih.
ada orang yang nanti pulang menghadap Allah dengan kondisi yang kedua. Quran surah ke-5 ayat ke-80. Sampai kata Allah dalam Quran, orang ini ditempeleng sama malaikat bolak-balik. Dan wa adbarahum, wajah dia, kemudian adbar, ini belakang dia, itu sambil dipentungin sama malaikat dari kayu yang kayunya terbakar, Pak. Kenapa? Sebab karena orang ini dikasih tahu, kenapa dulu kamu punya harta tapi kok nggak mau bantu anak yatim? Itu celengan di depan mata kita. Kota infak musola, yatim duafa, di kantongmu kenapa sulit sekali untuk dikeluarkan? Dulu sudah pernah disampaikan melalui lisan da'i untuk ayo rajin sholat, tapi kamu tidak mau menjalankan itu. Dipentungin sambil tempeleng. Mulai sekarang tentukan kita mau yang mana? Yang tenang atau yang menegangkan? Yang tenang, Bu, atau yang menegangkan? Tenang. Kuncinya tadi apa? Sedekah. Ayo bismillah, keluarkan infak terbaik kita. Kita masuk neraka jahanam bukan karena kita tidak sholat, Pak, bukan. Bukan karena kita kurang nikmat, bukan. Justru malah karena kebanyakan nikmat kita lupa di kampung kita ini ada anak yatim yang kita telantarkan dan belum kita perhatikan maksimal. Jangan sampai kita neguk makan ayam sedangkan mereka hanya makan ikan asin. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terjaga dari ini semuanya insyaallah. Ayo sambut hidayah ini. Mudah kok. Ciri-ciri orang yang dapat hidayah itu mudah. Kalau ada pertanyaan di sini, ya Allah bisa nggak saya jadi orang baik? Nah gitu ya. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, itu langsung Pak, ambil. Jangan ditinggalkan. Kalau ada bisikan dalam hati, ya Allah saya bisa nggak ya sedekah? Itu langsung disambut hidayah itu. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, nanti Allah sebutkan sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Kayak orang teh celup, Bapak tahu teh celup? Teh celup. Nanti ada orang yang dapat hidayah, dicelupin sama Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicelupkan, dapat hidayah deh. Kayak kita minum teh celup, dicelupkan. Apakah orang kalau buat teh celup itu cuma setengah dimasukkan? Enggak, semuanya. Betul, Pak? Kalau buat teh celup gimana, Bu? Dicelupkan semua kan? Ada orang yang nanti mendapat hidayah dan mendapatkan ini semuanya. Dan antumlah hari ini yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak masyarakat Gampung Daulah yang dipilih oleh Allah. Mana ciri-ciri orang yang sudah dipilih oleh Allah? Dia datang malam hari ini di majelis ilmu. Mana dalilnya? Al-Bukhari nomor ke-71. Ya, may yuridillahi bihi khaira yufaqihu fiddin. Ciri-ciri orang yang baik dalam pandangan Allah itu, kalau orang sudah Allah jadikan dia orang baik, yang pertama kali diberikan bukan harta, bukan jabatan. Kalau Allah ingin jadikan dia orang baik, yang pertama kali Allah berikan ke dia, orang ini mudah beribadah, mudah memahami ajaran agama Allah. Yufaqihu fiddin, mudah. Ada kereta datang ke masjid, mudah. Ada mobil datang ke masjid, mudah. Kalau hujan tetap berangkat ke masjid. Itulah ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan manusia, tentu ya yang putih sama hitam ya yang putih yang bagus. Tapi dalam pandangan Allah tidak. Ciri-ciri orang baik adalah bukan dibasi dunia, tapi diberikan apa? Kemudahan dalam beribadah, memahami, belajar agama pelan-pelan. Semoga insya Allah Allah berikan istiqomah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kuncinya 2, sholat benar, ya, yaitu jadi pribadi baik. Kedua, orang yang sholatnya benar pasti dapat sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia ini kalau disatukan kalimatnya namanya falah. Diseru dalam panggilan azan. Bisa dipahami insya Allah? 2 tapi dapat. 2 ini dibawa, dijinjing bekalnya. Bisa dipahami insya Allah? Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.